Apakah Anda tahu bahwa minggu lalu, seorang wanita berusia 68 tahun dilarikan ke rumah sakit hanya karena merasa pusing setelah sarapan? Dokter yang menanganinya sangat terkejut ketika mengetahui penyebabnya. Bukan karena darah tinggi, bukan juga karena gula darah. Ternyata, yang ia konsumsi pagi itu adalah buah yang selama ini dianggap sehat dan menyegarkan. Ya, buah yang selama ini kita anggap sebagai makanan paling aman, ternyata bisa menjadi bumerang bagi tubuh lansia. Apalagi di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, tubuh kita tak lagi sekuat dulu. Sistem pencernaan, jantung, hingga ginjal menjadi jauh lebih sensitif terhadap apa yang kita makan. Sayangnya, banyak lansia yang tak menyadari bahwa ada buah-buahan tertentu yang justru bisa memperburuk kondisi tubuh mereka. Mulai dari memicu tekanan darah tinggi, memperparah diabetes, bahkan bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Di video ini, kita akan membahas 10 buah berbahaya yang sebaiknya dihindari oleh para lansia. Mungkin Anda sering mengonsumsinya, bahkan setiap hari. Jadi, pastikan Anda tonton video ini sampai habis, demi kesehatan Anda sendiri, atau orang tua yang Anda cintai. Durian dikenal sebagai raja buah. Aromanya yang tajam, rasanya yang manis legit, dan teksturnya yang lembut membuat banyak orang jatuh cinta padanya. Tak jarang, saat musim durian tiba, banyak orang lansia ikut mencicipi kenikmatannya. Namun sayangnya, di balik lezatannya, durian menyimpan bahaya yang tidak bisa diabaikan, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Bagi tubuh lansia, durian bisa menjadi beban berat. Mengapa? Karena buah ini mengandung kadar gula yang tinggi, serta lemak yang cukup signifikan. Dalam satu porsi durian, terkandung glukosa dan fruktosa dalam jumlah besar, yang bisa memicu lonjakan gula darah secara drastis. Hal ini tentu sangat berisiko bagi lansia yang menderita diabetes atau memiliki riwayat pradiabetes. Tak hanya itu, durian juga bersifat panas bagi tubuh. Artinya, jika dikonsumsi terlalu banyak, tubuh bisa mengalami gejala seperti sakit kepala, mual, bahkan peningkatan tekanan darah. Dan yang paling berbahaya, kandungan kalori yang tinggi dari durian bisa menambah beban kerja jantung, terutama jika dikonsumsi malam hari atau dalam kondisi perut kenyang. Kombinasi ini bisa memicu serangan jantung mendadak pada lansia yang sudah memiliki gangguan jantung ringan tanpa mereka sadari. Satu kasus yang pernah terjadi adalah seorang pria lansia yang pingsan setelah mengonsumsi durian dalam jumlah besar saat acara keluarga. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa tubuhnya mengalami lonjakan gula dan tekanan darah secara bersamaan. Untungnya, nyawanya masih bisa diselamatkan. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Perlu juga diketahui bahwa durian bisa berinteraksi negatif jika dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu, terutama obat tekanan darah atau jantung. Senyawa dalam durian dapat memperberat kerja hati dan ginjal dalam memproses zat-zat tersebut, sehingga efek obat menjadi terganggu. Hal ini semakin memperparah risiko yang bisa terjadi tanpa disadari oleh para lansia. Memang, tidak semua orang akan langsung merasakan efek buruk setelah makan durian. Tapi kita harus sadar bahwa tubuh lansia sudah tak sekuat saat muda dulu. Sistem metabolisme melambat, detak jantung bisa berubah lebih cepat, dan pencernaan pun menjadi lebih sensitif. Maka, mengonsumsi durian dalam jumlah banyak atau terlalu sering bisa menjadi seperti menyalakan sumbu pendek menuju ledakan masalah kesehatan. Jika masih ingin mencicipi durian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar lebih aman. Pertama, pastikan hanya makan dalam jumlah kecil. Kedua, hindari mengonsumsinya malam hari. Ketiga, jangan dicampur dengan minuman manis, alkohol, atau makanan berat lainnya. Dan terakhir, jika sedang dalam pengobatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Nah, durian memang menggoda, tapi bahayanya tidak boleh diabaikan. Sayangnya, banyak orang yang belum sadar dan masih menganggap durian sebagai buah yang biasa saja. Padahal, ada risiko besar yang mengintai di balik kenikmatannya. Dan ternyata, durian bukan satu-satunya buah lezat yang menyimpan potensi bahaya. Ada satu lagi buah yang juga sering dianggap aman, tapi bisa menyebabkan perut kembung, begah, bahkan masalah pencernaan serius bagi lansia. Buah ini juga sering disajikan dalam acara keluarga, terutama dalam bentuk campuran es atau manisan. Apa buah itu? Mari kita lanjut ke bab berikutnya. Nangka, manis dan harum, tapi bisa menyiksa perut lansia. Setelah kita membahas durian, buah yang sering dianggap sebagai raja buah dengan segala kemewahannya namun menyimpan bahaya tersembunyi, kini kita beralih ke buah lain yang tak kalah populer di kalangan masyarakat Indonesia, nangka.
Buah berwarna kuning cerah ini memiliki aroma manis yang khas, sering dijadikan campuran dalam kolak, es campur, atau dimakan langsung sebagai camilan segar. Tapi siapa sangka, di balik kenikmatannya, nangka juga menyimpan risiko besar, khususnya bagi para lansia. Nangka mengandung banyak gula alami dan serat tidak larut, yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa membuat perut terasa penuh, begah, dan memicu pembentukan gas berlebihan dalam usus. Akibatnya, banyak lansia yang merasa kembung, mual, bahkan pusing setelah makan nangka, tanpa menyadari bahwa buah inilah penyebabnya. Lebih parahnya lagi, kondisi ini sering terjadi di malam hari, saat tubuh seharusnya beristirahat dan sistem pencernaan sedang melambat. Perlu diketahui bahwa sistem pencernaan lansia sudah tak seefisien saat muda. Gerakan usus menjadi lebih lambat, produksi enzim pencernaan menurun, dan sensitivitas terhadap makanan tertentu meningkat. Nangka yang kaya akan fruktosa dan serat kasar bisa menyebabkan penumpukan gas, serta memperlambat pengosongan lambung. Ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman yang berlebihan, terutama bagi lansia yang punya riwayat MAC atau gangguan lambung lainnya. Tak hanya itu, konsumsi nangka dalam jumlah besar juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Meski tidak semanis durian, kandungan gulanya tetap cukup tinggi untuk memicu lonjakan glukosa, apalagi jika dimakan bersamaan dengan makanan atau minuman manis lainnya. Bagi penderita diabetes atau yang memiliki kondisi pradiabetes, ini tentu bukan kabar baik. Ada juga risiko interaksi nangka dengan obat-obatan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa nangka bisa mengganggu efektivitas obat antidiabetes tertentu. Meskipun kasus ini jarang terjadi, tetap saja hal ini perlu diperhatikan. Tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan kadar gula, dan pengaruh makanan terhadap obat menjadi lebih signifikan seiring bertambahnya usia. Yang tak kalah penting, nangka mengandung zat yang bersifat lateks, sama seperti pepaya mentah. Kandungan ini bisa menimbulkan reaksi alergi ringan hingga sedang pada beberapa orang, mulai dari gatal-gatal, nyeri perut, hingga gangguan pernapasan ringan. Meski tidak selalu muncul, risiko ini tetap patut diperhatikan, terutama jika lansia memiliki riwayat alergi makanan atau saluran napas yang sensitif. Mungkin Anda berpikir, tapi saya sudah makan nangka sejak kecil, tak pernah apa-apa. Betul, tapi tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu bisa dimakan tanpa masalah, bisa jadi menimbulkan efek berbeda di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Itulah sebabnya penting bagi lansia dan keluarga untuk lebih selektif dalam memilih buah. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi nangka, sebaiknya batasi porsinya. Hindari makan nangka saat perut kosong atau terlalu malam. Dan bila sedang dalam pengobatan, konsultasikan dengan dokter apakah buah ini aman untuk dikonsumsi. Jangan lupa perhatikan juga reaksi tubuh setelah makan. Kalau mulai merasa begah, pusing, atau sulit tidur karena perut kembung, itu bisa jadi sinyal dari tubuh bahwa nangka tidak cocok untuk Anda. Sayangnya, seperti halnya durian, nangka juga sering dianggap tidak apa-apa oleh banyak orang. Padahal, justru sikap meremehkan inilah yang membuat banyak kasus kesehatan muncul tanpa disadari. Mulai dari masalah pencernaan ringan, hingga komplikasi metabolik bisa terjadi jika kita tidak berhati-hati. Dan, seperti yang disebutkan sebelumnya, buah berbahaya bagi lansia bukan hanya yang terlihat berat dan mengenyangkan seperti durian atau nangka. Ada pula buah yang tampak kecil, segar, dan sering dianggap sebagai camilan sehat. Tapi siapa sangka, di balik ukurannya yang mungil, buah ini menyimpan kadar gula sangat tinggi dan bisa jadi mimpi buruk bagi penderita diabetes. Buah apa itu? Kita akan membahasnya dalam bab berikutnya. Anggur si kecil yang bisa memicu ledakan gula darah. Setelah membahas durian dan nangka, dua buah yang sering menimbulkan keluhan karena efeknya terhadap pencernaan dan tekanan darah, kini kita beralih ke buah yang justru sebaliknya. Mungil, tampak tidak berbahaya, dan bahkan sering disebut sebagai buah camilan sehat. Ya, anggur. Warnanya yang ungu, hijau, atau merah, kulitnya licin, dan rasanya yang manis membuat anggur menjadi favorit banyak orang, termasuk para lansia. Tapi tahukah Anda bahwa di balik tampilannya yang polos, anggur bisa menjadi musuh diam-diam bagi kesehatan lansia? Anggur mengandung fruktosa dalam kadar yang sangat tinggi. Bahkan, dalam satu cangkir anggur bisa terdapat lebih dari 23 gram gula alami. Ini jumlah yang cukup untuk memicu lonjakan gula darah, terutama jika dikonsumsi oleh lansia yang memiliki sensitivitas terhadap glukosa atau sudah didiagnosis menderita diabetes. Masalahnya, karena bentuknya kecil dan mudah dikunyah, anggur sering dimakan dalam jumlah banyak tanpa terasa. 5, 10, 20 biji,
tiba-tiba satu mangkuk sudah habis. Ini membuat gula masuk ke dalam tubuh dalam waktu cepat, dan tubuh lansia yang sudah tidak seefisien dulu dalam memproses gula jadi kewalahan. Lansia dengan kadar insulin yang tidak stabil sangat rentan mengalami gejala seperti lemas, pusing, jantung berdebar, dan bahkan pingsan setelah konsumsi anggur dalam jumlah banyak. Selain itu, anggur juga memiliki indeks glikemik sedang hingga tinggi, tergantung jenis dan tingkat kematangannya. Ini berarti bahwa anggur dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sesuatu yang sebaiknya dihindari oleh lansia yang ingin menjaga kestabilan tubuhnya. Tak hanya itu, anggur juga bisa menyebabkan masalah lain yang sering tak disadari, fermentasi di dalam usus. Anggur yang terlalu matang atau dibiarkan terlalu lama bisa mulai terfermentasi secara alami, dan saat dikonsumsi, dapat menyebabkan pembentukan gas berlebih dalam pencernaan. Hasilnya, perut kembung, nyeri lambung, dan rasa begah yang sangat tidak nyaman. Beberapa lansia juga melaporkan rasa panas di dada atau perut setelah makan anggur, terutama jika mereka punya riwayat refluks asam lambung, GERD. Anggur juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan. Sebagai contoh, beberapa jenis anggur, terutama yang berasal dari luar negeri, diketahui mengandung senyawa yang mirip dengan komponen dalam grapefruit, yaitu furanokumarin. Zat ini bisa mengganggu enzim di hati yang bertugas memetabolisme obat. Akibatnya, kadar obat dalam tubuh bisa menjadi terlalu tinggi atau justru tidak efektif. Untuk lansia yang mengonsumsi obat jantung, tekanan darah, atau kolesterol, ini bisa jadi masalah serius. Mungkin Anda berpikir bahwa anggur lebih baik dikonsumsi sebagai jus agar lebih mudah dicerna. Tapi faktanya, anggur dalam bentuk jus justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena saat di jus, serat alami dari kulit dan dagingnya terpisah, dan hanya tersisa cairan manis penuh gula yang langsung terserap tubuh. Ini mempercepat lonjakan gula darah dan menghilangkan manfaat dari serat yang seharusnya memperlambat penyerapan gula. Lantas, apakah anggur harus benar-benar dihindari? Tidak selalu. Jika Anda sangat menyukai anggur, masih bisa menikmatinya, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Misalnya, cukup 4-5 butir kecil per hari, tidak setiap hari, dan sebaiknya dikonsumsi bersama makanan yang mengandung serat atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gula. Jangan pernah memakannya dalam kondisi perut kosong, dan hindari mengonsumsinya saat malam hari ketika tubuh sedang bersiap beristirahat. Inilah yang membuat anggur menjadi jebakan manis bagi lansia. Karena ukurannya kecil dan rasanya nikmat, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang membanjiri tubuhnya dengan gula yang bisa memicu komplikasi jangka panjang. Dan yang perlu diingat, buah berbahaya bagi lansia tidak hanya yang manis. Ada juga buah yang tampak sehat, banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena murah dan mudah ditemukan, tapi bisa menyebabkan sembelit parah dan masalah pencernaan serius, terutama jika dimakan dalam jumlah banyak atau tanpa cukup minum air. Buah ini sering dianggap sahabat pencernaan, padahal jika salah cara konsumsinya, bisa jadi sumber masalah baru. Penasaran buah apa itu? Di bab berikutnya kita akan membahasnya lebih dalam. Pisang yang terlalu matang, mengenyangkan tapi bisa memicu masalah tersembunyi. Setelah membahas anggur, buah kecil yang penuh gula dan bisa memicu lonjakan kadar glukosa, kita sekarang masuk ke buah yang justru dianggap sebagai sahabat perut. Buah yang akrab sejak kecil, sering hadir di meja makan, bahkan jadi bagian dari sarapan banyak lansia. Ya, pisang. Tapi bukan sembarang pisang. Yang perlu kita waspadai adalah pisang yang terlalu matang. Sekilas, pisang terlihat sangat bersahabat. Teksturnya lembut, manis, mudah dicerna, dan mengandung banyak nutrisi seperti kalium, vitamin B6, serta serat. Namun, pisang yang sudah terlalu matang, yang kulitnya mulai berbintik-bintik hitam, bahkan nyaris hitam seluruhnya, justru bisa menjadi jebakan berbahaya bagi tubuh lansia. Kenapa? Pisang yang sudah sangat matang memiliki kadar gula yang jauh lebih tinggi dibandingkan pisang yang masih kuning segar. Proses pematangan secara alami mengubah pati dalam pisang menjadi gula sederhana. Itu sebabnya, semakin matang pisang, rasanya akan semakin manis, dan itu berarti kadar glukosanya pun melonjak. Bagi lansia yang rentan terhadap fluktuasi gula darah, ini bisa menjadi masalah besar. Tak hanya itu, pisang matang berlebihan juga bisa memperlambat sistem pencernaan. Meskipun kaya akan serat, serat dalam pisang terlalu matang justru cenderung menjadi lengket di usus, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Hal ini bisa menyebabkan sembelit, begah, dan perut rasa tidak nyaman, sesuatu yang sering dialami oleh lansia tapi jarang dikaitkan dengan pisang. Lansia yang memiliki gangguan lambung atau sering mengalami kembung sebaiknya juga berhati-hati.
Pisang terlalu matang bisa memicu fermentasi dalam usus, menimbulkan gas berlebih, dan memperparah gejala seperti refluks atau rasa panas di ulu hati. Dan karena teksturnya sangat lembek, seringkali lansia mengonsumsinya dalam jumlah banyak tanpa sadar, padahal justru itulah yang bisa memperberat kerja lambung. Ada pula efek tersembunyi dari kalium. Pisang adalah sumber kalium yang tinggi, dan ini bagus untuk menjaga tekanan darah. Namun, jika lansia memiliki fungsi ginjal yang sudah menurun, kelebihan kalium justru bisa menjadi racun. Tubuh akan kesulitan membuangnya, dan akibatnya bisa timbul gejala seperti jantung berdebar, kelemahan otot, hingga masalah irama jantung. Kondisi ini dikenal sebagai hiperkalemia, dan sering tidak terdeteksi sampai gejalanya cukup parah. Bayangkan jika seseorang setiap pagi makan 2-3 pisang matang, tanpa tahu bahwa ginjalnya tak lagi sekuat dulu. Lama-lama, tubuhnya bisa mengalami penumpukan kalium, dan hasilnya sangat berisiko. Pisang juga sering dianggap solusi untuk susah bab, tapi sayangnya, efek ini hanya berlaku pada pisang yang masih agak mentah atau setengah matang. Pisang matang terlalu lembek dan justru bisa memicu konstipasi, terutama jika dikonsumsi tanpa serat tambahan dari makanan lain. Lalu bagaimana solusinya? Jika ingin makan pisang, pastikan pisangnya tidak terlalu matang. Pilih yang kulitnya masih kuning cerah dengan sedikit bintik, dan hindari yang sudah kehitaman atau terlalu lembek. Konsumsi dalam jumlah kecil. 1 buah saja sudah cukup. Dan sebaiknya, makan pisang disertai air putih yang cukup agar seratnya bisa bergerak dengan baik dalam saluran cerna. Pisang memang menyehatkan, tapi hanya jika dikonsumsi dengan bijak. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari batasan ini, terutama karena pisang terasa sangat aman dan murah. Tapi di usia lansia, setiap detail makanan yang masuk ke dalam tubuh punya pengaruh besar terhadap kesehatan jangka panjang. Nah, setelah kita melihat bagaimana buah yang tampaknya lembut dan aman ternyata bisa menyimpan bahaya tersembunyi, mari kita beralih ke buah lain yang sering dianggap ringan dan menyegarkan. Buah ini kecil, harum, dan manis, sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran. Tapi sayangnya, buah ini juga bisa memicu tekanan darah tinggi dan efek panas dalam tubuh, terutama jika dikonsumsi oleh lansia dengan riwayat darah tinggi atau jantung. Buah apakah itu? Kita akan bahas selengkapnya di bab selanjutnya. Kelengkeng, kecil dan manis, tapi bisa picu panas dan tekanan darah naik. Setelah sebelumnya kita membahas pisang yang terlalu matang, buah yang terlihat lembut tapi bisa memicu sembelit dan lonjakan gula darah secara diam-diam, kini kita bergeser ke buah lain yang bentuknya mungil, rasanya manis, dan sering dianggap sebagai buah ringan. Buah ini sering hadir dalam parsel buah, dijadikan camilan, atau bahkan dimakan langsung dalam jumlah banyak karena ukurannya kecil dan teksturnya renyah. Buah tersebut adalah kelengkeng. Kelengkeng seringkali dianggap sebagai buah manis yang aman. Tapi sayangnya, di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang nikmat, kelengkeng bisa menimbulkan dampak yang tidak main-main bagi kesehatan lansia, terutama bila dikonsumsi secara berlebihan. Kelengkeng memiliki karakteristik yang bersifat panas bagi tubuh. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, buah ini dikategorikan sebagai buah yang dapat meningkatkan energi panas dalam tubuh. Bagi anak muda, efek ini mungkin tidak terlalu terasa. Namun, untuk orang lanjut usia, tubuh sudah jauh lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan metabolisme internal. Akibatnya, konsumsi kelengkeng dalam jumlah besar bisa menyebabkan pusing, jantung berdebar, rasa panas di kepala, susah tidur, dan bahkan tekanan darah yang naik tiba-tiba. Kondisi ini diperparah jika dikonsumsi pada malam hari atau saat cuaca panas. Beberapa lansia bahkan melaporkan merasakan wajah kemerahan, kepala terasa berat, dan tubuh terasa gerah setelah mengonsumsi kelengkeng. Meski terlihat sepele, gejala seperti ini bisa menjadi tanda awal gangguan tekanan darah atau sirkulasi, dan jika tidak ditangani dengan hati-hati, bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selain sifat panasnya, kelengkeng juga menyimpan kandungan gula yang cukup tinggi. Dalam 100 gram kelengkeng, terkandung sekitar 15 gram gula alami. Sekilas terdengar biasa saja, tapi karena buah ini kecil-kecil dan mudah dimakan, seringkali lansia mengonsumsi belasan hingga puluhan butir sekaligus tanpa terasa. Ini artinya, tubuh menerima asupan gula yang setara dengan 1 atau 2 gelas minuman manis, dan itu sangat berisiko bagi penderita diabetes atau pradiabetes. Belum lagi kandungan kalorinya yang cukup padat. Kelengkeng memang tidak membuat kenyang, tapi kalorinya bisa menumpuk secara signifikan. Konsumsi berlebihan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, memperparah kondisi tekanan darah tinggi, dan menambah beban kerja jantung,
terutama bagi lansia yang sudah punya riwayat kolesterol tinggi atau hipertensi. Ada pula kasus di mana kelengkeng menyebabkan reaksi alergi ringan hingga sedang. Meski tidak umum, beberapa orang lansia mengalami gejala seperti gatal-gatal di tenggorokan, rasa gatal di kulit, atau gangguan pernapasan ringan setelah mengonsumsi kelengkeng. Tubuh lansia yang sistem imunnya sudah menurun bisa merespons buah-buahan tertentu dengan lebih sensitif dibandingkan saat muda. Lalu, apakah kelengkeng benar-benar harus dihindari? Jawabannya, tidak sepenuhnya, tapi harus sangat dibatasi. Jika ingin mengonsumsinya, batasi jumlahnya maksimal 5-6 butir per hari, dan sebaiknya tidak dimakan malam hari. Hindari juga mencampurnya dengan buah lain yang juga bersifat panas atau manis berlebihan. Dan pastikan untuk memperhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. Jika mulai terasa panas di kepala atau detak jantung terasa cepat, itu bisa menjadi sinyal bahwa tubuh tidak menerima buah ini dengan baik. Kelengkeng adalah contoh klasik dari buah yang terlihat aman tapi bisa berbahaya jika dikonsumsi sembarangan. Dan ironisnya, karena bentuknya kecil dan rasanya enak, buah ini seringkali justru menjadi buah favorit bagi para lansia yang sedang menghindari makanan berat. Padahal, konsumsi yang tidak terkontrol bisa memberikan dampak lebih buruk daripada manfaatnya. Dan berbicara soal buah tropis yang manis dan sering dikira sehat, ada satu lagi yang sering jadi pencuci mulut favorit di rumah maupun restoran. Warnanya kuning cerah, dagingnya lembut, aromanya harum, dan rasanya manis menggoda. Tapi tahukah Anda bahwa buah ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah drastis dan memperberat kerja hati serta pankreas? Buah tersebut adalah mangga manis, buah yang sangat populer di Indonesia, tapi bisa menjadi bumerang bagi kesehatan lansia jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Kita akan bahas selengkapnya di bab selanjutnya. Mangga manis, segar di mulut, berat di metabolisme tubuh lansia. Setelah kita membahas kelengkeng yang mungil tapi bisa memicu panas dalam dan tekanan darah tinggi, sekarang kita akan menyoroti buah tropis yang sangat populer dan digemari hampir semua kalangan, termasuk lansia. Warnanya menarik, aromanya menggoda, rasanya manis legit, dan sering dianggap sebagai pencuci mulut yang sempurna setelah makan berat. Buah ini adalah mangga manis. Siapa yang bisa menolak godaan mangga matang? Apalagi jika dihidangkan dalam bentuk potongan segar, jus, atau dicampur dengan es dan susu. Namun, di balik kenikmatan itu, mangga manis menyimpan bahaya tersembunyi bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes, kolesterol tinggi, atau gangguan fungsi hati dan pankreas. Mangga manis kaya akan fruktosa dan sukrosa, dua jenis gula alami yang cepat diserap oleh tubuh. Dalam satu porsi mangga ukuran sedang, bisa terkandung hingga 45 gram gula alami, angka yang sangat tinggi bagi tubuh lansia. Di usia 60 tahun ke atas, toleransi tubuh terhadap lonjakan gula sudah jauh menurun. Ini artinya, makan satu buah mangga matang saja bisa memicu lonjakan glukosa darah secara drastis, yang berbahaya bagi penderita diabetes maupun mereka yang belum sadar punya kadar gula tinggi. Efek lonjakan gula ini bukan cuma soal rasa pusing atau lemas. Dalam jangka panjang, konsumsi mangga manis berlebihan bisa mempercepat kerusakan pankreas, organ yang memproduksi insulin, karena terus-menerus dipaksa bekerja keras. Selain itu, tubuh yang terus menerima asupan gula tinggi juga berisiko mengalami perlemakan hati atau penumpukan lemak di organ dalam, termasuk jantung. Masalahnya, banyak orang menganggap mangga sebagai buah yang alami dan aman karena berasal dari alam. Padahal, alami bukan berarti bebas risiko, apalagi jika tubuh sudah tidak lagi muda. Lansia yang mengonsumsi mangga manis secara rutin tanpa kontrol bisa mengalami gangguan metabolik yang diam-diam memburuk, seperti tekanan darah yang tak stabil, kadar kolesterol jahat meningkat, dan penurunan fungsi ginjal. Tak hanya itu, banyak olahan mangga yang justru menambah bahaya. Misalnya, jus mangga yang dijual di luar sering diberi tambahan gula, susu kental manis, atau sirup. Ini membuat kadar gulanya makin tinggi. Bahkan jus mangga tanpa tambahan gula pun tetap bisa menyebabkan lonjakan glukosa karena seratnya sudah hancur saat di blender, sehingga penyerapan gula ke darah menjadi lebih cepat. Bagi lansia yang memiliki masalah lambung, mangga juga bisa menjadi pemicu asam lambung atau kembung, terutama jika dimakan dalam kondisi perut kosong. Rasa asam dari beberapa jenis mangga matang bisa merangsang produksi asam lambung berlebih. Selain itu, jika dikonsumsi malam hari, mangga bisa membuat tubuh terasa panas dan mengganggu kualitas tidur. Apakah ini berarti mangga tidak boleh dikonsumsi sama sekali? Tidak juga. Mangga tetap bisa dinikmati, tapi dalam jumlah sangat terbatas dan dengan cara yang bijak. Pilih mangga yang tidak terlalu matang,
potong kecil, dan makan bersama makanan tinggi serat seperti oatmeal atau roti gandum agar penyerapan gulanya lebih lambat. Jangan pernah minum jus mangga dalam bentuk kemasan, apalagi jika Anda tidak tahu berapa banyak gula yang ditambahkan. Dan sebaiknya, hindari konsumsi mangga di malam hari atau saat perut kosong. Mangga memang segar dan enak, tapi bukan tanpa risiko, terutama bagi tubuh lansia yang jauh lebih rentan terhadap perubahan metabolisme. Kenikmatan sesaat bisa membawa dampak jangka panjang yang tidak terasa sekarang, tapi bisa muncul sebagai masalah besar di kemudian hari. Dan kalau kita bicara soal buah yang tampak menyegarkan tapi bisa menimbulkan masalah, maka kita tak boleh melewatkan satu buah besar yang sering dikaitkan dengan musim panas dan rasa segar, semangka. Buah ini penuh air, terasa dingin dan manis, tapi justru bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah jika dikonsumsi secara berlebihan. Bagaimana bisa buah yang 90% terdiri dari air bisa menjadi masalah? Temukan jawabannya dalam bab selanjutnya. Semangka segar di luar, tapi bisa ganggu tekanan darah dan fungsi ginjal. Setelah kita membahas mangga manis, buah tropis yang menggoda tapi bisa menyulitkan metabolisme tubuh lansia, sekarang kita beralih ke buah yang dikenal sebagai simbol kesegaran, terutama saat cuaca panas. Rasanya manis, teksturnya renyah, dan hampir seluruh bagiannya mengandung air. Ya, inilah semangka, buah favorit banyak orang dari segala usia, termasuk para lansia. Tapi, apakah semangka benar-benar aman dikonsumsi oleh orang yang berusia 60, 70, bahkan 80 tahun? Semangka memang terasa menyejukkan. Dengan kandungan air yang mencapai lebih dari 90%, buah ini sering dianggap sebagai penyegar alami. Banyak orang berpikir bahwa karena semangka sebagian besar terdiri dari air, maka tidak mungkin berbahaya. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu, terutama untuk tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit. Mari kita mulai dari kandungan gulanya. Meskipun semangka terasa ringan, ia memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Ini berarti gula dalam semangka diserap tubuh dengan cepat dan bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah dalam waktu singkat. Dalam satu porsi semangka, sekitar 150 gram, terkandung sekitar 17-20 gram gula alami. Bagi tubuh lansia, terutama yang memiliki gangguan regulasi insulin atau sudah mengidap diabetes, ini bisa menjadi tantangan berat. Selain itu, karena teksturnya yang ringan dan berair, semangka sering dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa terasa. Beberapa orang bisa menghabiskan 2 hingga 3 potong besar dalam sekali duduk. Padahal, semakin banyak semangka yang dikonsumsi, semakin besar juga asupan gulanya. Dan sayangnya, tidak diimbangi dengan serat yang memadai untuk memperlambat penyerapan gula. Tapi bukan hanya gula yang perlu diperhatikan. Kandungan air semangka yang sangat tinggi juga bisa berdampak langsung terhadap tekanan darah dan fungsi ginjal. Tubuh lansia cenderung mengalami penurunan kemampuan untuk mengatur keseimbangan cairan. Ginjal yang sudah melemah tidak seefisien dulu dalam membuang kelebihan air atau menyaring zat-zat sisa dari tubuh. Bila lansia mengonsumsi semangka dalam jumlah berlebihan, terutama dalam waktu singkat, tubuh bisa mengalami retensi cairan, yang artinya cairan tidak dibuang dengan baik dan malah menumpuk dalam jaringan tubuh. Akibatnya bisa berupa pembengkakan di kaki dan tangan, peningkatan tekanan darah, hingga beban kerja yang lebih berat bagi jantung. Untuk lansia yang sudah memiliki riwayat gagal jantung ringan atau gangguan ginjal, kondisi ini bisa sangat berisiko. Dalam kasus tertentu, konsumsi semangka berlebihan bahkan bisa memicu krisis hipertensi atau kelelahan ginjal akut, meskipun sebelumnya tidak pernah mengalami gejala. Ada pula risiko tersembunyi dari zat yang disebut citruline, senyawa alami dalam semangka yang dapat memengaruhi pelebaran pembuluh darah. Dalam jumlah kecil, citruline tidak berbahaya, bahkan bisa bermanfaat. Namun, bila dikonsumsi berlebihan, bisa membuat tekanan darah turun terlalu drastis atau justru memicu ketidakseimbangan dalam sirkulasi darah, terutama bila dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu seperti antihipertensi. Semangka juga bisa menimbulkan keluhan pencernaan, terutama jika dimakan terlalu malam atau dalam keadaan perut kosong. Efeknya bisa berupa rasa kembung, begah, hingga diare ringan. Buah yang tinggi air tetapi rendah serat cenderung cepat melewati lambung dan usus, yang pada tubuh lansia bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Lalu, bagaimana solusinya? Semangka tetap bisa dikonsumsi oleh lansia, asal dalam porsi kecil dan dengan pengaturan waktu yang tepat. Batasi konsumsinya hanya beberapa potong kecil dalam sehari, hindari makan semangka malam hari, dan jangan dikombinasikan dengan makanan tinggi natrium atau makanan berat. Pastikan pula untuk tidak langsung minum air putih setelah makan semangka,
karena bisa menambah beban cairan dalam sistem pencernaan. Setelah kita membahas berbagai buah yang tampaknya sepele namun bisa membahayakan kesehatan lansia, kini kita sampai pada satu kesimpulan penting. Tidak semua buah cocok untuk semua usia. Apa yang dulu terasa aman dan menyegarkan, di usia 60 tahun ke atas bisa berubah menjadi tantangan serius bagi tubuh. Durian, nangka, anggur, pisang yang terlalu matang, kelengkeng, mangga manis, dan semangka. Semuanya punya sisi baik, tapi juga bisa membawa dampak buruk jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Apalagi jika tubuh sudah mulai melemah, tekanan darah tidak stabil, gula darah naik turun, dan ginjal tidak lagi sekuat dulu. Di masa muda, tubuh mungkin bisa menoleransi semua itu. Tapi di usia lanjut, setiap suapan membawa dampak. Sahabat sehat, menjadi lansia bukan berarti berhenti menikmati hidup, tapi justru waktunya untuk lebih bijak dalam menjaga anugerah terbesar dari Allah, kesehatan. Memilih makanan, termasuk buah, bukan hanya soal rasa enak, tapi soal tanggung jawab terhadap tubuh yang Allah titipkan pada kita. Karena dari makanan, datanglah kekuatan, tapi juga bisa datang penyakit jika kita tidak berhati-hati. Jika Anda adalah seorang anak yang sedang merawat orang tua lansia, bantu mereka memilih buah yang tepat. Jangan asal beli karena murah, manis, atau disukai. Perhatikan juga kondisi kesehatannya. Apakah ada diabetes, darah tinggi, masalah ginjal, atau lambung. Setiap tubuh memiliki batasnya masing-masing. Dan untuk Anda yang sudah berada di usia emas ini, ingatlah, menjaga makanan adalah bentuk syukur atas umur panjang yang telah Allah karuniakan. Jangan sampai kenikmatan sesaat mengundang penyesalan yang panjang. Tidak semua buah itu bahaya, dan tidak semua buah itu aman. Tapi dengan ilmu, semua bisa dipilih dengan lebih bijak. Sebelum video ini berakhir, mari kita tanamkan satu pesan dalam hati. Kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari makanan yang benar. Dan kunci umur panjang bukan hanya di doa, tapi juga di pilihan hidup yang sehat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan terutama orang tua tercinta. Mari saling menjaga, saling mengingatkan, agar kita semua bisa tetap sehat hingga usia 70, 80, bahkan 90 tahun insya Allah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.